Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evian Nuridayati. Saya adalah peserta calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Karanganyar. Pada video ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Apa intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama-tama, mari kita fokus kepada garis besar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut saya, ada 4 garis besar pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, pendidikan adalah menuntun. Kedua, peranan dalam proses pendidikan. Ketiga, penguatan kodrat murid. Dan yang keempat, berhamba pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan upaya untuk mempersiapkan segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, merupakan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Makna menuntun menurut Ki Hajar Dewantara adalah anak diberi kebebasan. Pendidik sebagai pamong memberi arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan diri. Dalam proses menuntun anak harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, seperti lingkungan sekolah atau lingkungan keluarga. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan proses perkembangan zaman pada saat ini, misalnya adalah penggunaan teknologi informasi dalam menunjang kegiatan pembelajaran. Pendidikan diumpamakan sebagai sebuah lahan. Guru diumpamakan sebagai petani dan siswa diumpamakan sebagai benih. Ki Hajar Dewantara menggambarkan bila sebuah benih ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun benih tersebut adalah benih yang kurang baik, maka benih tersebut akan tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari seorang petani. Demikian sebaliknya, meskipun benih tersebut adalah benih yang baik, namun apabila tumbuh di lahan yang gersang, tidak mendapatkan pengairan atau mendapatkan perawatan, maka benih tersebut mungkin tumbuh, namun tidak akan optimal. Sebagai seorang pendidik, dituntun untuk mampu melayani berbagai bentuk kebutuhan peserta didiknya. Dalam melayani peserta didiknya, harus diingat bahwa pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Artinya, bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Menuntun anak sesuai dengan kodrat alam yang ada dapat dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan bakat dan minat siswa. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan pembelajaran yang dilakukan di luar jam pembelajaran sekolah. Tujuan kegiatan ekstrakurikuler adalah membentuk karakter sebagai wadah penyaluran bakat dan minat serta meningkatkan prestasi bagi peserta didik. Hal ini sesuai dengan prinsip Ki Hajar Dewantara, yaitu mendidik siswa berdasarkan kodrat alam, karena melalui kegiatan ekstrakurikuler, siswa dididik sesuai potensi dan minat yang dimiliki. Pembelajaran yang memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan prinsip Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman, di mana pembelajaran berkaitan dengan pemenuhan untuk mengakomodasi atau memadukan bakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pembentukan karakter siswa dapat dilakukan melalui kegiatan pembiasaan sebagai contoh, yakni sebagai warga masyarakat Indonesia, khususnya Jawa, yang dikenal memiliki budaya sopan santun yang baik, maka dalam mengajarkan adab atau dalam bahasa Jawanya unggah-ungguh dapat dilakukan dengan cara pembiasaan diri dengan semboyan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Melalui pembiasaan, siswa dididik moral dan akhlak yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Siswa akan terbiasa dalam mengedepankan akhlak dan moral karena sudah menjadi pembiasaan sehari-hari. Pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan pembiasaan ini karena pemikiran Ki Hajar Dewantara mengedepankan akhlak dan moral. Pembelajaran yang kurang menampung bakat dan minat siswa merupakan salah satu tantangan dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Alternatif solusi yang dapat digunakan untuk menjawab tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, menggunakan lingkungan sekitar untuk pembelajaran. Pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam ruangan, tetapi pembelajaran dapat dilakukan di luar ruangan, misalnya di sawah, kebun sekolah, dan taman sekolah, sehingga media pembelajaran di luar ruangan membuat siswa nyaman dan pembelajaran lebih bermakna. Yang kedua, pembelajaran yang menerapkan semua aspek kemampuan dan tipe belajar siswa. Pembelajaran di mana memperhatikan semua kemampuan siswa dengan menerapkan pembelajaran yang berdiferensial dan memperhatikan cara belajar siswa. Yang ketiga, pembelajaran yang holistik. Pembelajaran yang menyeluruh dengan mengembangkan potensi dan kemampuan siswa dengan memanfaatkan prasarana dan sarana yang ada di sekitar siswa dan melibatkan siswa dalam pembuatannya. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.